Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baraya Channel. Baraya Channel dimanapun berada. Saat ini kita berada di Desa Cihaur, di Kampung Cilandak. Baraya Channel selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelanggan Baraya Channel atau penggemar Baraya Channel dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala rezekinya, dan Allah selalu memberikan perlindungan, sehat lahir, sehat batin. Baiklah, Baraya Channel saat ini mengajak menjumpai kelompok pengrajin keripik melinjau atau emping, istilahnya emping, di ibu-ibu kelompok wanita tani sejahtera Desa Cihaur saat ini. Nah, ya, ini para pengurus kelompok atau paguyuban pengrajin emping Desa Cihaur. Nah, kita saksikan bagaimana cara membuat emping. Punten, Mak. Nah, ini ketua kelompok pengrajinnya, dan di tengah-tengah kita juga hadir nih penyuluh kehutanan. Siap. Pak Pandi, iya. Mendampingi kelompok Nah, AWT. kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama disangrai ya. Nah, ini alat penyangrainya. Nah, ini kuali tanah ya, kuali tanah sama pasir. Nah, sama dikasih pasir. Nah, ini masih sangat tradisional. Kemudian di apa ya ini teh, dipecah, ada proses pemecahan kulit nih, digerus sambil goyang, nah iya betul Pak. Nah, digerus sambil goyang, ini adalah proses pemecahan kulit melinjau yang sudah disangrai. Nah, ini merupakan hasil hutan bukan kayu ya, kita memanfaatkan dari hasil hutan bukan kayu, diolah ini dari melinjo. Ini melinjo yang disangrai dijadikan emping. Nggak pakai mesin ini mah. Oh, ini masih manual, masih manual asli. Iya. Ini barangkali teman-teman ada yang membutuhkan emping, tinggal hubungi aja di sini ke KWT, atau kalau misalnya ini bisa hubungan ke penyuluhnya gitu. Ya, ini Pak Mariono selaku penyuluh dari pertanian, saya Supandi dari penyuluh kehutanan. Ini kita berkolaborasi antara penyuluh kehutanan dan penyuluh pertanian, berkolaborasi untuk pemberdayaan masyarakat supaya meningkat nilai ekonominya gitu, intinya mas seperti itu. baik, terima kasih paparan dari Pak Pandi selaku penyuluh kehutanan yang alhamdulillah selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada pengrajin emping tersebut. Nah, ini ketua kelompoknya sama. Jongkok Pak. Nah, ini Pak Ning sebagai ketua kelompok.
Tani Kisrut, di mana wilayah berada kelompok pengrajin ini ada di wilayah kelompok tani hamparan Kisrut. Nah, dan ada di bawah binaan KWT Sejahtera Desa Cihaur. Nah, kita kembali proses dari pemecahan tadi kulit, kemudian ini proses selanjutnya yaitu naon itu ibu namanya digeprek sehingga meninjau tersebut akan membentuk keripik ya, keripik empingnya begitu. Nah, ini alat peralatan sangat sederhana. Nah, kami selaku penyuluh atau fasilitator bagi petani dan KWT selalu memberikan kebebasan untuk adanya inovasi-inovasi. Nah, dan mudah-mudahan dari alat pasaran tradisional ini akan ditemukan alat alternatif yang sehingga dapat memudahkan dalam proses produksinya begitu. Nah, kayaknya kurang lengkap ya kalau belum mendengar penuturan dari ketua kelompok Kisrutnya nih, yang justru kelompok pengolahan ini ada di wilayah beliaunya. Gimana Pak Anding menanggapi atau barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini Pak Anding? Terima kasih sahabat Baraya. Saya selaku ketua kelompok hamparan tani Kisrut. Emang saya sangat benar-benar pengen membentuk atau membina ibu-ibu pengrajin emping tersebut itu dalam arti supaya terbina lah, dalam arti untuk memberikan nilai tambah dalam keluarganya gitu. Cuma di kelompok ini emang dapat di pengrajin ini masalah bahan baku emang kekurangan gitu. Kalau untuk pemasaran sementara ini udah bisa menembus ke Jakarta, bahkan udah dicoba untuk ekspor ya ke Cina. Waktu itu ada yang investor dalam arti dibawa ke Cina itu ya, alhamdulillah. Cuma ini masalah kendalanya itu bahan baku, dan saya selaku ketua kelompok akan mengajukan dalam arti untuk penanaman pohon meninjau di lokasi hamparan Kisrut. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Jadi mungkin itu aja Pak Mar. Ya. Terima kasih. Terus Sekarang dari Pak Pandi, pemaparan Pak Pandi. terus ini juga ya, ini dalam berkelompok itu memang harus ada kerjasama. Kerjasamanya itu ya seperti contoh ini aja, dalam pembuatan emping itu harus ada kerjasamanya, ada yang nyangrai, ada juga yang ngegeprek Ya, gitu. betul. Jadi artinya kerjasama ini harus solid gitu. Karena termasuk di situ ada yang khusus bagian ngejemur gitu. Ada yang ngejemur. Nah itu mungkin ada yang ini. Nggak usah dibawa, nggak usah, biar aja saya di sana. Ya kan itu buat contoh. Nah, ini Pak, ini adalah hasil. Oh, ini teknik penjemurannya begini. Nah, penjemurannya ini seperti ini. Nah, ini didaraikan gitu biar enggak patut tumpuk, biar enggak nempel. Enggak nempel. Ya mungkin tadi ketua kelompok mengatakan bahwa di sini bahan baku kekurangan. Kalau untuk pemasaran mah insya Allah di sini udah bagus lah. Udah lancar. Udah lancar. Pengen dikembangkan lagi Pak. Iya. Nah, terus mungkin di sini masih peralatan memang ada emping mah
peralatannya itu cukup sederhana. Tapi Tradisional. kalau ada yang lebih canggih gitu ya, mungkin untuk mempermudah atau untuk mempercepat dari segi produksi ya mungkin barangkali ada ya, mangga diantos banyak. Terima kasih. Baiklah, demikian pemaparan dari dua narasumber ya. Nah, memang ini ada permasalahan kita bersama, bagaimana untuk meningkatkan daya produksi, daya kualitas, dan daya saing, sehingga kelompok yang sekarang kecil ini menjadi besar dan bisa, insya Allah bisa membantu pendapatan negara bahkan gitu kan. Nah, asalkan bagaimana negara bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki